masa lalu atau dulu gue termasuk tipikal orang yang temperamen, tapi pelan-pelan gue belajar di kehidupan sekarang. Gue mulai memperbaiki sisi buruk itu. Gue mulai pelan-pelan belajar menjadi orang yang bisa. Iya, salah satu jejak digital yang merupakan pengakuan dari Rizky Bilar juga kalau memang dirinya temperamental ya. Oke, tapi under pressure, depresi, bahwa dia menerima banyak komentar negatif di media sosial yang luar biasa sepekan ini, bagaimana Mbak Devi melihatnya? Ya, saya nggak akan masuk ke personalnya RB, tapi yang menarik mengutip riset yang dilakukan oleh Crime Lab misalnya, dari percakapan Google Trends periode 26 September sampai 7 Oktober, yang menarik justru pencarian paling tinggi adalah tentang KDRT itu apa. Jadi ini menarik, artinya kasus ini kemudian membuat masyarakat jadi belajar KDRT itu apa ya. Jadi yang tertinggi itu bukan soal L-nya atau soal R-nya, tapi pertanyaan ini bagus. Dan apa yang dilakukan oleh L kita perlu apresiasi karena data 2020 saja di Amerika Serikat yang sudah begitu maju, 70% korban KDRT itu tidak berani melaporkan. Jadi ini sebuah langkah maju yang perlu kita apresiasi gitu ya. Nah ini menjadi poin penting karena memang kita perlu hati-hati melihat kasus ini dalam artian begini. Banyak kasus-kasus sebelumnya yang menunjukkan bahwa ada kecenderungan ketika perempuan sudah melapor tapi kemudian dipojokkan, justru akhirnya hukum malah berbalik. Ini yang harus kita jagain betul gitu ya. Yang mudah-mudahan tren ini mulai pelan-pelan berubah, karena kalau dari amatan Crime Lab lagi, memang alhamdulillah sekarang netizen pro pada korban. Ini satu langkah maju lagi gitu ya, karena kalau sebelum-sebelumnya ada banyak juga komentar atau masukan yang justru memojokkan, kamu sih salah perempuan, kamu sih berpakaian seperti ini, kamu sih seperti apa dan sebagainya. Jadi ini satu momentum besar buat bangsa kita, ada keberpihakan kepada korban. Yang kedua, pendidikan tentang bahwa KDRT itu sesuatu yang bahaya, karena data menunjukkan justru tempat paling tidak aman bagi kebanyakan korbannya itu siapa? Perempuan dan anak, justru adalah rumah sendiri. Menarik ya datanya Mbak Devi tadi ya, justru jadi lebih dicari soal KDRT-nya, bukan subjeknya di situ ya, oleh masyarakat. Iya, artinya menunjukkan pemahaman tentang oh itu ada ya, oh itu apa ya gitu. Dan yang paling berbahaya adalah ketika, karena dalam berbagai riset yang dilakukan, karena merasa bahwa misalnya perempuan dan anak adalah orang kelas kedua dan ketiga di rumah, sehingga ketika dikerasin, dimarahin. Nah kan gini, kekerasan itu apa sih? Tidak semuanya soal fisik, tapi kata-kata, keuangan. Nah itu bagian dari kekerasan. Mungkin banyak sekali yang OTG, orang tanpa gejala, sebenarnya dia korban karena tiap hari dibully, tiap hari dimarahin, tiap hari tidak mendapatkan sokongan finansial yang semestinya misalnya, itu sebenarnya sudah menjadi korban kekerasan. Apakah kemudian kita harus selalu menunggu kita babak belur, baru kemudian kita merasa menjadi korban KDRT? Mudah-mudahan dengan momentum ini semua orang sadar bahwa kekerasan itu tidak selalu bentuknya fisik, tapi banyak yang kemudian justru sangat bahaya, karena kalau tekanannya justru ke mental walaupun tanpa fisik, itu sama berbahayanya, karena ujungnya ada yang memilih kemudian bunuh diri misalnya yang paling ekstrim. Dan dalam penelitian Mas Ud misalnya sepanjang COVID ini kan semakin rentan ya perempuan dan anak. Kenapa? Intensitas pertemuannya makin tinggi dengan para oknum-oknum pelaku. Nah ini bentuk perlawanannya, dan perempuan sebagian melawan. Melawannya tapi biasanya bagaimana? Dengan diam misalnya, dengan memilih, jadi nggak bisa melakukan hal lain. Terus misalnya memilih tanda kutip tidak melayani suami, pasangannya. Tidak melayani misalnya ya tidak melayani makan pasif, misalnya dan sebagainya. Jadi bentuknya biasanya pasif. Nah ini memang menjadi penting kalau sekarang juga muncul gitu kelompok-kelompok seperti asosiasi dosen misalnya yang kemudian berusaha membuka link gitu untuk minimal pengaduan, minimal curhat, karena nggak semua orang berani. Karena dampaknya apa? Nah ini yang menarik lagi. Ketakutan untuk satu, kehilangan kasih sayang. Bukan masalah kehilangan ekonomi juga. Jadi perempuan itu karena dalam alam mental masyarakat kita, perempuan itu hanya bisa eksis kalau bergantung pada laki-laki. Baik itu secara emosi maupun secara finansial. Ini yang menyebabkan kenapa enggan sekali mereka untuk mengadu. Bahkan penelitian di barat, ini barat. Biasanya setelah
praktik dia merasa dikasari, ada yang namanya praktik momen make up. Justru setelah dia dikasari, ada momen malah semakin dekat dengan pasangan. Ini juga bahaya, ada periode-periode itu gitu. Jadi ini Oke. satu momentum sekali lagi kita untuk sama-sama belajar Ya. agar rumah-rumah kita bebas dari praktik KDRT yang sekarang lagi dipelajari oleh banyak orang. Amin, semoga begitu. Oke, saya mau ke Bu Rosin. Berarti tadi ya, apa yang dilakukan oleh seorang Lesti begitu ya, seperti mendobrak juga kultur sosial kita yang mungkin lebih mayoritasnya memilih diam, memilih pasif jika ada KDRT tadi, secara aspek apapun ya, fisik, verbal, finansial. Bu Rosin gimana melihat? Jadi gini ya Mbak ya, kita ini saya Muslim ya. Ya. Di Indonesia ini 80% Muslim ya. Dan kita sudah terbiasa diajarkan untuk tutuplah aib suamimu, ya kan? Ya. Itu sesuatu yang harusnya dipelajari, apa sih aib suami itu yang harus kita tutupi? Apa kalau nginjek-nginjek dalam rumah itu terus harus kita tutupin karena itu. Nah ini yang harus juga peranan dari para ulama Ya. untuk mengajarkan bahwa surat An-Nisa yang katanya ada yang mengatakan boleh kok mukul istri di dalam surat An-Nisa, ternyata itu enggak benar. Ini saya kutip ya. Rasulullah sendiri mengatakan jangan memukul apalagi menyakiti. Oke? Terus ini Nabi juga, tidakkah kalian malu memukul istri kalian seperti memukul keledai? Ya. Ada lagi, seharusnya kamu malu karena gagal mendidik dengan nasihat tanpa memukul. Tadi tidak ada di sini yang namanya untuk membolehkan memukul istri dengan fisik itu nggak bisa. Tapi memarahi, menasehati, ya. Jadi gitu hati-hati loh. mentafsirkan ya. Hati-hati Ya. mentafsirkan. Jadi nggak ada. Jadi hadis Nabi pun orang-orang terhormat tidak akan memukul istrinya. Terus mau di surat An-Nisa yang mana gitu loh. Jadi jangan secara harafiah langsung ditelan seperti itu. Oke, jadi apa yang dilakukan Lesti menurut Ibu? Ini harusnya peranan dari para ulama, pemuka agama. Ya, mungkin saya nggak tahu ya, tapi ya karena di negara kita ini mayoritas adalah Muslim, pastilah diajarkan itu. Terutama ya pada Lesti. Lesti itu adalah keluarga sederhana loh Mbak. Ya. Dia sangat sederhana, keluarganya juga keluarga mungkin bukan yang well educated, bukan yang ndaki-ndaki gitu ya. Tapi patuh pada agama. Dan agama inilah yang harus sama-sama kita benarkan cara menafsirkannya itu. Jadi bukan seperti ini. Ini namanya kultur patriarkis ya. Budaya patriarki yang sangat kuat dan ini sangat enggak benar. Oke, terima kasih Bu Rosin. Saya mau maju ya ketika tadi Mbak Devi punya kekhawatiran juga Bu Sri. Ketika proses ini ya, kan sudah masuk di pelaporan kan kasus Lesti dan Rizky Bilar ini. Apa nanti ujungnya ketika misalkan keputusan apapun terserah kepada mereka yang menjalani ya. Tapi pada saat KDRT sudah dilaporkan, proses berjalan, apa yang biasanya unit PPA tuh kalau kepolisian tuh memberikan langkahnya tuh seperti apa sih Bu? Udah kalian damai aja atau apa? Ada nggak seperti itu? Sama sekali tidak, meskipun memang Undang-Undang PKDRT ini, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 ini, memang tujuannya adalah salah satunya adalah bagaimana menjamin keharmonisan keluarga. Polisi tidak akan pernah mengantar ke sana, tidak akan pernah untuk mengantar berdamai. Tetapi polisi selalu memastikan bahwa ketika korban melapor, coba pikirkan lagi, tidak sedikit laporan sudah berjalan, sudah SPDP ke pengadilan, ke kejaksaan, tiba-tiba dicabut. Karena ingin berdamai, sudah berdamai. Jadi saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Devi dan Bu Rostin, bahwa ini kasus ini menjadi pembelajaran bersama. Kita melihat, makanya saya bilang bisa aja ini adalah bagian dari siasat. Memperpanjang waktu, mencari cara untuk bisakah kasus ini diselesaikan secara restoratif. Artinya oleh mereka sendiri. Nah ini menjadi persoalan. Maka ketika saya melihat kalau kasus ini bukan Lesti itu melapor baru kali ini, bukan. Ini adalah puncak. Kalau kita lihat perkembangan sebelum kasus ini meledak, ada podcastnya Lesti bicara dengan salah satu pewawancara, kok menangisnya sampai seperti itu. Artinya ada yang terpendam sampai sesungguhkan nafas, rasanya narik nafas. Artinya berarti ini bisa jadi sudah akumulatif. Nah ditambah
Udah ada rilis dari kepolisian yang mengatakan bahkan sebelumnya pernah ada praktek mencoba melempar pakai bola biliar. Coba kalau kena kepala kira-kira apa yang terjadi. Nah, artinya kejadian-kejadian seperti ini memang lazim terjadi di tengah orang-orang yang memamerkan. Jadi sesuatu yang berlebih itu terkadang menutupi sesuatu. Dari pengalaman yang saya alami. Memamerkan apa ini Bu? Ya gini, kalau saya memperlihatkan sesuatu yang berlebihan kepada publik, jangan-jangan itu bagian dari dramatisasi sesuatu yang ingin saya tutupi. Nah, hal ini juga menjadi warning bagi kita keluarga besar, bagi kita orang tua, melihat perilaku anak kita kok ada sesuatu yang tidak aneh, maka sesuatu yang tidak kita kenali dari anak kita, ini adalah pertanda kalau menurut saya. Nah, kasusnya Lesti ini menjadi menarik ketika bahkan pengacaranya sudah mengatakan mereka mau berdamai kok, mereka sayang-sayangan kok sebelumnya. Kok bisa terjadi ini? Karena ada orang yang memprovokasi, karena ada orang yang memprovokasi. Tapi kembali lagi, apa yang disampaikan oleh Mbak Devi dan Bu Rostin, ini memang harus kita kawal bersama. Masyarakat sudah semakin cerdas mencari tahu apa itu KDRT. Artinya ketika itu terjadi di keluarga ini sesuatu yang nggak normal loh. Jangan dianggap ada lagi praktek normalisasi kekerasan di dalam keluarga. Karena itu tidak akan pernah memutus mata rantai kekerasan. Mereka bisa mengikuti pola asuh dari orang tuanya, apa yang dia lihat di orang tuanya. Lesti pun mungkin karena dalamnya pemahaman agama mencoba bertahan dan sampai pada akhirnya ketika para asistennya turun tangan membantu dia dan menelpon kepada keluarganya, keluarganya yang memerintahkan untuk melapor, bukan permintaannya Lesti. Jadi ini mari kita lihat bersama ke depannya, tetapi yang saya yakini kepolisian tidak akan menggiring persoalan ini untuk diselesaikan secara di luar sidang pengadilan, enggak. Baik, aktivis berbicara tadi Bu Rostin mengatakan tidak menganjurkan untuk tadi apa-apa berdamai juga. Praktisi juga Ibu Sri sudah bilang tidak merekomendasikan ke berdamai. Saya mau dengar dari psikolog ya, Mbak Popi seperti apa sesaat lagi di Perempuan Bicara.